Apa yang dialami oleh Sugi Nur itu persis dengan pepatah menepuk air di atas dulang, terpercik di muka sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Sugi Nur bermasalah hari ini dengan kasus penodaan agama, efek daripada tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi membuka aibnya sendiri bahwa Sugi Nur ijazah SD pun tidak ada. Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main The Blues, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba. Ada satu sesi dalam dagelan persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana jaksa mencoba mengorek latar belakang pendidikan daripada Sugi Nur, dan di sini kemudian terkuak ke permukaan bahwa Sugi Nur ternyata tidak memiliki ijazah satupun. Jadi kalau ada orang yang hari ini memiliki ijazah biasanya, ijazah SD, ini Sugi Nur biar ijazah TK tidak ada. Dan itu pengakuannya di dalam proses persidangan. Sebagaimana yang ada di dalam video ini. Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main The Blues, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dari rekan saya, dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini dulu SD sampai kelas 5 ya. SD Gempeng Bangil Pasuruan. Jadi terpisah di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa pejabat C. Kalau SD-nya negeri, bisa tidak? Itu misalnya tahun SD yang 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, lulus, kemudian masuk ke SMP, kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main The Blues, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya tidak menjawab ya. Apa yang terjadi pada Sugi Nur ini sungguh mempermalukan Sugi Nur. Di saat yang sama bahwa kasus yang melanda dirinya ini efek daripada ingin mempermalukan Pak Jokowi, pada akhirnya dia yang malu sendiri. Yang saya mau tegaskan sebenarnya bahwa efek mubahalah yang dia lakukan sudah mulai berjalan untuk dirinya dan Bambang Tri. Bisa dibayangkan bahwa dia selama ini yang selalu ceramah agama, bicara di depan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, ijazah S1, S2, bahkan ada yang profesor, diceramahi oleh Sugi Nur. Nah, coba dibayangkan ini. Artinya begini, kita tidak pernah mau menghina orang yang tidak ada pendidikannya, karena itu hal biasa. Tetapi seharusnya Sugi Nur ini bercermin sebelum misalnya mau mempermalukan orang lain. Karena kan masuk mubahalah yang dia lakukan ini kan hanya satu. Bagaimana dia mempermalukan Pak Jokowi? Bagaimana mendegradasi Pak Jokowi, terlepas bahwa itu pesanan orang, karena tidak mungkin ini datang dari inisiatifnya Sugi Nur dan Bambang Tri sendiri. Secara personality kita melihat kedua orang ini dari awal adalah orang yang dimainkan, Mbak Wayang yang dimainkan oleh Dalang. Siapa Dalangnya? Tentu Egy Sujana dan Kosinudin. Dan di belakang daripada Dalang ini ada lagi yang memainkan ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa orang bersidang menggunakan pengacara itu pasti berbayar.
Tentu pertanyaannya kemudian, dari mana kedua makhluk ini mendapatkan uang untuk membayar Husainuddin dan Egy Sujana? Pasti ada yang biayai. Nah, itu yang terjadi hari ini. Karena itu kemudian saya selalu mengatakan ke seluruh sahabat-sahabat yang ada di luar sana, bahwa apa yang dialami Sugi Nur dan Bambang Tri hari ini, kalau boleh dikatakan ini efek daripada mubahalah. Jadi mubahalah yang dia lakukan ini sudah mulai menggigit dirinya sendiri. Sudah mulai memakan korban dan korbannya itu dia sendiri. Nah, itulah apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa siapapun yang melakukan sesuatu terhadap orang lain maka pasti akan terpantul kepada dirinya. Karena itu orang selalu diarahkan untuk berpikir positif, untuk melakukan hal-hal positif, sehingga pantulannya itu positif ke diri kita. Karena semua hal yang dia lakukan makhluk ini adalah negatif, maka pantulan-pantulan hidupnya itu pasti negatif. Ini yang terjadi. Saya dengar informasi bahwa anaknya Sugi Nur ini sudah berpesan supaya ke depan jangan lagi bicara soal politik. Sebenarnya bukan soal bicara politik. Bicara politik itu hak semua orang. Tetapi jangan melakukan penghinaan ke orang lain. Jangan melakukan ujaran kebencian, memprovokasi umat atas nama agama. Tetapi kepentingannya adalah kepentingan politik. Seandainya juga kepentingan politiknya masih mending, ini kepentingan politik orang lain. Jadi sesungguhnya saya sangat kasihan sebenarnya sama Sugi Nur dan Bambang Tri ini. Betul-betul dijadikan sebagai dagelan oleh Egy Sujana dan Husainuddin yang merupakan ex-HTI. Tentu kita berharap bahwa ke depan, karena mau tidak mau, sebentar lagi hukuman akan diputuskan. Dan saya pastikan kedua makhluk ini, baik Bambang Tri dan Sugi Nur, dimaksimalkan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu kemudian Egy Sujana moncak-moncak hari ini mengancam untuk melakukan peradilan rakyat. Kalau misalnya sudah ditetapkan hukumannya. Nah, artinya apa? Egy Sujana beralibi bahwa proses peradilan rakyat itu bagian juga dari konstitusi. Dia hanya mau lepas dari tindakan makar. Ketika Egy Sujana melakukan itu, mau membangun, mau mendorong yang namanya pengadilan rakyat, maka itu sesungguhnya sudah masuk dalam kategori makar. Jadi Egy Sujana, Husainuddin bisa ditangkap di situ oleh polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.